Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-teman semuanya. Nah, di sini saya sebagai moderator dan perwakilan dari kelompok 5 kelas Tadris Matematika A, Prodi Program Studi Tadris Matematika, Fakultas Tabia dari Institut Agama Islam Negeri Kudus. Nah, tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum matematika sekolah menengah yang diampu oleh Ibu Vina Triwahyuni MPD. Nah, sebelum kita ke presentasi, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama, ada saya sendiri, Mulyani Putri Wulandari, NIM 18 10 61 003. Yang kedua, ada Ashrifah Zaini Wahdah dengan NIM 18 10 61 002. Dan yang ketiga, ada Feni Ervinda dengan NIM 18 10 61 004. Dan yang keempat, ada Ahmad Humaidi dengan NIM 18 10 61 002. Yang kelima, ada Fatimatur Rizka Amalia dengan NIM 18 10 61 002. Dan yang terakhir, ada Nur Afifatur Rohmaniah dengan NIM 18 10 61 003. Nah, itu tadi merupakan anggota dari kelompok 5. Sebelum kita ke presentasi, alangkah baiknya kita membaca bismillah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai presentasinya. Di sini kami akan mempresentasikan dan menjelaskan terkait dengan pengkajian kurikulum yang pernah diterapkan. Di pengkajian di materi ini itu ada beberapa pokok bahasan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai kurikulum rencana pelajaran 1947, kurikulum rencana pelajaran terurai 1952, kurikulum rencana pendidikan 1964, kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984, kurikulum 1994, kurikulum 2004 atau KBK, ada kurikulum KTSP, dan yang terakhir kurikulum 2013. Untuk yang pertama, materi pertama akan disampaikan oleh Mbak Nur Afifatur Rohmaniah. Kepadanya, saya persilahkan. Oke, materi yang pertama adalah kurikulum rencana pelajaran 1947. Kurikulum rencana pelajaran 1947 ini dimulai dari tahun 1947 sampai 1951. Kurikulum ini merupakan kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan. Ini terkenal dengan istilah LIR Plan daripada kurikulum. LIR Plan artinya yang berarti rencana pelajaran. Kurikulum ini dikatakan sebagai pengganti sistem pendidikan kolonial Belanda dan masih dipengaruhi oleh sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang. Orientasi rencana pelajaran 1947 tidak menekankan pada pendidikan pikiran. Yang diutamakan adalah pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Kurikulum ini baru dilaksanakan pada tahun 1950 di sekolah-sekolah dan hanya memuat dua hal pokok saja, yakni daftar mata pelajaran beserta jam pengajarannya dan garis-garis besar pengajaran. Kelebihan kurikulum 1947, mencerminkan kesadaran bernegara,
memiliki fungsi strategis yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia melalui pendidikan, mengadopsi pengalaman pendidikan Indonesia yang telah lalu dari penjajahan, disusun dengan landasan filosofis masyarakat Indonesia sebagai suatu sistem yang dapat menentukan arah hidup. Kelemahan kurikulum 1947 dalam pengajaran masih mengarah pada pola pengajaran penjajahan. Orientasi yang terdapat pada kurikulum ini lebih pada ranah afektif, belum ranah kepada ranah kognitif dan psikomotorik. Belum diterapkan di sekolah-sekolah, titik beratnya pada materi apa saja yang tepat diberikan kepada jenjang di setiap jenjang pendidikan. Peserta didik bergantung sebetulnya kepada pendidik sehingga tidak terjadi pengembangan secara individual. Selanjutnya adalah kurikulum rencana pelajaran terurai 1952. Kurikulum ini dimulai dari tahun 1952 sampai 1963. Kurikulum 1952 merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, lebih merinci setiap mata pelajaran, dan memiliki ciri setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan di Indonesia. Nah, pada kurikulum ini itu dimulailah satu guru mengajar satu pelajaran. Pada masa itu, dibentuklah kelas masyarakat, yakni sekolah khusus bagi lulusan SD 6 tahun yang tidak mampu melanjutkan ke SMP. Yang diajarkan seperti pertanian, pertukangan, dan perikanan. Tujuannya agar anak tak mampu sekolah ke jenjang SMP bisa langsung bekerja. Selanjutnya, kurikulum rencana pendidikan 1964. Dimulai dari tahun 1964 sampai 1968. Menjelang tahun 1964 atau di penghujung era Presiden Soekarno, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum yang ada di Indonesia. Yang menjadi ciri khas dan pembeda kurikulum rencana pendidikan 64 dengan kurikulum sebelumnya adalah pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapatkan pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana. Pembelajaran Pancawardhana merupakan pembelajaran yang meliputi pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Kelebihan dari kurikulum 64. 1. Sudah mengembangkan ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik, mengupayakan pengembangan potensi siswa sebagai awal dari kemampuan seseorang untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi. 3. Pendidikan bersifat praktis. Sedangkan kelemahan dari kurikulum 1964, kurikulum hanya pada tingkat sekolah dasar. Dalam perjalanannya, kurikulum mengarah pada pendidikan Indonesia agar menjadi manusia sosialis dengan menomorduakan kehidupan pribadi. Belum terkikis dari upaya-upaya melestarikan tujuan penjajahan, kurikulum ini berjalan ketika negara Indonesia masih dalam keadaan labil. Selanjutnya adalah kurikulum 1968 yang akan dijelaskan oleh Mbak Mulyani Putri Wulandari. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kurikulum 1968. Nah, 1968 itu bersifat politis dan merupakan kurikulum yang menggantikan kurikulum rencana pelajaran di tahun 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Kurikulum ini itu merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang 45. Nah, ciri-cirinya itu muatan materi pelajarannya bersifat teoritis, tidak mengaitkan dengan permasalahan pelajaran dengan permasalahan faktual di lapangan. Titik beratnya itu pada materi apa saja yang tepat diberikan kepada siswa di setiap jenjang pendidikan. Selanjutnya,
Kurikulum ini itu merupakan kurikulum terintegrasi pertama di Indonesia. Beberapa mata pelajaran telah diintegrasikan sesuai dengan bidang keilmuannya. Contohnya, beberapa mata pelajaran seperti sejarah, ilmu bumi, dan beberapa cabang ilmu sosial itu mengalami penggabungan menjadi mata pelajaran IPS atau ilmu pengetahuan sosial. Begitu juga dengan ilmu hayat, ilmu alam, dan sebagainya itu mengalami penggabungan menjadi ilmu pengetahuan alam, seperti itu. Kurikulum ini itu bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia menjadi membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Nah, ada kelebihan dan kekurangan dari kurikulum 1968. Untuk kelebihannya, yang pertama, komponen kurikulum oleh sekolah. Yang kedua, sistem pembelajaran di ruangan kelas diserahkan kepada masing-masing guru. Yang penting tujuan pendidikan itu dapat tercapai. Yang ketiga, kurikulum ini itu berupaya mendorong pengembangan kreativitas dan persaingan kompetitif di antara daerah, sekolah, dan guru untuk mengembangkan kurikulum. Yang terakhir, ada kurikulum ini itu memberikan peluang bagi tamatan sekolah untuk melanjutkan pendidikannya pada jenjang yang lebih tinggi. Sedangkan kekurangan ada, walaupun sudah ada pembelajaran itu, masih kurang memperhatikan pembelajaran praktik. Ini tidak mengadopsi kebutuhan masyarakat, sehingga pembelajaran selanjutnya ada kurikulum 1975. Kurikulum 1975 itu apa? Merupakan kurikulum pertama di Indonesia yang dikembangkan berdasarkan proses dan prosedur yang didasarkan pada teori pengembangan kurikulum. Menurut Mujito, Direktur Pembinaan TK dan SD Departemen Pendidikan Nasional kala itu, kurikulum ini itu lahir karena pengaruh konsep di bidang manajemen MBO atau manajemen by objektif. Kurikulum 75 memuat ketentuan dan pedoman dalam proses pembelajaran yang meliputi unsur-unsur, yaitu ada tujuan institusional, ada struktur program kurikulum, ada garis-garis besar program pengajaran, sistem penyajian dengan pendekatan PPSI atau prosedur pengembangan sistem instruksional, sistem penilaian, sistem bimbingan dan penyuluhan, dan yang terakhir ada supervisi dan administrasi. Kelebihan, apa sih kelebihan kurikulum 75 itu? Yang pertama, mengarah pada pembentukan tingkah laku siswa. Yang kedua, ada relevan dengan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, ada menekankan fleksibilitas. Yang terakhir, ada menggunakan pendekatan psikolog. Kelemahan kurikulum 75. Yang pertama, terdapat ketidakserasian antara materi kurikulum berbagai bidang studi dengan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Yang kedua, guru dibuat sibuk menulis rincian tentang kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, kurikulum memberi peluang untuk berkembangnya potensi daerah. Dan keempat, guru lebih mendominasi dalam proses pembelajaran. Yang kelima, terlalu padatnya isi kurikulum yang harus diajarkan di setiap jenjang pendidikan. Dan yang terakhir, kreativitas murid kurang berkembang. Selanjutnya, kurikulum 1984 akan disampaikan oleh Mbak Ashrifah Zaini Wahdah. Kepadanya saya persilahkan. Kurikulum 1984 merupakan penyempurnaan kurikulum 75. Kurikulum ini berlaku berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0461/U/1983
tanggal 22 Oktober 1983 tentang perbaikan kurikulum pendidikan dasar dan menengah di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kurikulum 1984 merupakan kurikulum yang lebih mengusung pada skill approach. Kurikulum 84 ini merupakan kurikulum yang lebih menekankan proses pembelajaran pada pola pengajaran yang berorientasi pada teori belajar mengajar, tetapi kurikulum ini kurang memperhatikan muatan atau isi pengajaran. Dalam kurikulum ini, siswa dijadikan sebagai subjek belajar, mulai dari mengamati, mengelompokkan, mendiskusikan, serta melaporkan hasil belajar. Nah, kelebihan dari kurikulum 1984 yaitu yang pertama, dalam kurikulum ini materi dan metode sudah disebutkan secara rinci sehingga guru dan siswa mudah untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, siswa menjadi lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, memasyarakatkan keterampilan berdiskusi dengan berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang keempat adalah kurikulum mempunyai kualitas interaksi antar siswa yang sangat tinggi. Kelemahan kurikulum 1984 yaitu yang pertama, banyak sekolah yang kurang mampu menafsirkan CBSA. Yang kedua, adanya ketergantungan pada materi data suatu buku. Yang ketiga, guru kurang komunikatif dengan siswa. Yang keempat, kurangnya alokasi waktu. Yang kelima, proses pembelajaran didominasi oleh sejumlah siswa. Dan yang keenam, suasana gaduh dalam kelas saat berdiskusi. Selanjutnya yaitu kurikulum 1994. Kurikulum 94 merupakan hasil perpaduan dari kurikulum sebelumnya. Kurikulum 94 dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum 84 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, dalam kurikulum ini, mata pelajaran yang mendominasi adalah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika. Pada kurikulum ini juga lahir adanya kurikulum mulak sebagai mata pelajaran yang sesuai dengan daerahnya masing-masing. Ketentuan dari kurikulum 94 ini adalah objective based kurikulum, di mana nama SMP berubah menjadi SLTP, nama SMA berubah menjadi SMO, dan mata pelajaran SD yang menjadi 23 mata pelajaran, dan mata pelajaran SMO yang berubah menjadi 10 mata pelajaran. Penentuan jurusan pada SMO pada kurikulum ini itu ditentukan setelah kelas 2, yaitu dengan 3 jurusan, yaitu IPA, IPS, dan Bahasa. Nah, kelebihan dari kurikulum 1994 ada 4. Yang pertama, kurikulum berstandar nasional memberikan ruang untuk pengembangan potensi wilayah. Yang kedua, dalam pelaksanaan pembelajaran, guru memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi siswa untuk mengembangkan kemampuannya masing-masing. Yang ketiga, dalam proses pembelajaran ini sudah mengembangkan ketiga ranah, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dan yang keempat, kurikulum ini mampu mengadopsi aspirasi dari berbagai pihak yang berhubungan dengan isu yang berkembang di masyarakat. Kelemahan kurikulum 1994, yaitu yang pertama, banyak kritikan yang masuk karena beban belajar siswa yang dirasa terlalu berat. Yang kedua, terlalu banyak materi setiap pelajaran. Yang ketiga, materi pelajaran dianggap terlalu sukar karena kurang relevan terhadap tingkat kemampuan berpikir siswa. Dan yang keempat, adanya kepentingan kelompok-kelompok tertentu yang mendesak agar memasukkan isu-isu tertentu dalam kurikulum. Selanjutnya yaitu kurikulum 2004 yang atau kurikulum berstandar kompetensi yang akan disampaikan oleh Mbak Feni Ervinda. Kepadanya saya persilahkan.
Untuk materi selanjutnya yaitu kurikulum 2004 atau kurikulum berstandar kompetensi atau yang biasa kita kenal dengan KBK. Nah, untuk kompetensi sendiri adalah perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Menurut Gordon sendiri menyebutkan ada beberapa aspek atau ranah yang terkandung dalam konsep kompetensi, yaitu pengetahuan atau knowledge, pemahaman atau understanding, kemampuan atau skill, sikap atau attitude, dan minat atau interest. Jadi, KBK atau kurikulum berbasis kompetensi adalah suatu konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan kemampuan melakukan atau kompetensi tugas-tugas dengan standar performa tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu. Untuk tujuan kurikulum berbasis komputer atau tujuan KBK sendiri itu ada 3. Yang pertama, KBK memfokuskan peserta didik untuk memperoleh kompetensi-kompetensi tertentu. Yang kedua, KBK menuntut guru yang berkualitas dan profesional untuk melakukan kerjasama dalam rangkaian meningkatkan kualitas pendidikan. Yang ketiga, untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, dan minat peserta didik agar dapat melakukan sesuatu dalam bentuk kemahiran, ketetapan, dan keberhasilan dengan penuh tanggung jawab. Kelebihan dari KBK sendiri itu ada 4. Yang pertama, dalam pembelajaran adanya komunikasi dua arah antara guru dan siswa. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada siswa. Yang ketiga, penggunaan pendekatan dan metode yang bervariasi. Yang keempat, sumber belajar yang bervariasi. Sedangkan untuk kekurangan dari KBK adalah kurangnya sumber manusia yang potensial dalam menjelaskan KBK, dengan kata lain masih rendahnya kualitas seorang guru. Karena dalam KBK, seorang guru dituntut untuk lebih kreatif dalam menjalankan pendidikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Fatimah Rizka Amalia. Kepadanya saya persilahkan. Pendidikan KTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok 5 akan membuat video Adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan di Indonesia. Jadi, apa sih yang disempurnakan dalam KTSP ini, yaitu terhadap struktur kurikulum yang meliputi jumlah mata pelajaran, beban belajar, alokasi waktu, mata pelajaran pilihan, dan muatan lokal, dan sistem pelaksanaannya, baik sistem paket maupun kredit. Lalu, disempurnakan ini untuk apa? Agar familiar dengan guru, karena mereka banyak dilibatkan, diharapkan memiliki tanggung jawab yang memadai. Jadi KTSP itu terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur, muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. Nah, silabus itu apa sih? Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penelitian, alokasi waktu, dan sumber atau bahan alat belajar. Nah, implementasi kurikulum KTSP. Implementasi KTSP akan bermuara pada pelaksanaan pembelajaran, yaitu bagaimana agar isi atau pesan-pesan kurikulum SKKD-nya dapat dicerna oleh peserta didik secara tepat dan optimal. Guru itu harus berupaya agar peserta didik dapat membentuk kompetensi dirinya sesuai dengan apa yang digariskan dalam SKKD-nya, sebagaimana yang telah dijabarkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP.
Nih, tugas guru yang paling utama adalah mengkondisikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku tersebut. Pada umumnya, pelaksanaan pembelajaran mencakup 3 kegiatan, yaitu pembukaan, pembentukan kompetensi, dan penutup. Nah, dalam KTSP ini memberikan kebebasan yang besar kepada sekolah untuk menyelenggarakan program pendidikan yang sesuai dengan lingkungan sekolah, kemampuan peserta didik, sumber belajar yang tersedia, dan kekhasan daerah. Nah, ini adalah ada kelebihan kurikulum KTSP, yakni yang pertama, mendorong terwujudnya otonomi luas kepada sekolah dan satuan pendidikan. Yang kedua, KTSP akan mengurangi beban belajar siswa yang sangat padat dan memberatkan kurang lebih itu 20%. Yang ketiga, mendorong para guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen sekolah untuk semakin meningkatkan kreativitasnya dalam penyelenggaraan program-program pendidikan. Yang keempat, KTSP memberikan peluang yang lebih luas kepada sekolah-sekolah plus untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan. Lalu, ada kekurangan kurikulum KTSP, yaitu yang pertama, kurangnya SDM yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada. Yang kedua, kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana mendukung sebagai kelengkapan dari pelaksanaan KTSP. Yang ketiga, penerapan KTSP yang merekomendasikan pengurangan jam pelajaran itu akan berdampak pada pendapatan guru. Yang keempat, masih banyaknya guru yang belum memahami KTSP secara komprehensif baik konsep, penyusunan, maupun praktek pelaksanaannya di lapangan. Selanjutnya adalah kurikulum 2013 yang akan dijelaskan oleh Mas Kumaidi. Kurikulum 2013 sendiri ada kurikulum berbasis karakter kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi adalah pengembangan kurikulum diarahkan pada pencapaian kompetensi yang dirumuskan dari SKL. Demikian pula penilaian hasil belajar dan hasil kurikulum diukur dari pencapaian kompetensi. Keberhasilan kurikulum diartikan sebagai pencapaian kompetensi yang dirancang dalam dokumen kurikulum oleh seluruh peserta didik. Titik berat kurikulum 2013 sendiri adalah bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan yang lebih baik dalam melakukan observasi, wawancara, bernalar, dan mengkomunikasikan, atau bisa dikenal dengan mempresentasikan. Tujuan kurikulum 2013 sendiri, adapun objek pembelajaran adalah fenomena alam, sosial, seni, dan budaya. Melalui pendekatan, siswa diharapkan memiliki kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Mereka akan lebih kreatif, inovatif, dan juga akan lebih positif. Sehingga nantinya ke depannya ini bisa sukses dalam menghadapi berbagai persoalan yang datang di zamannya atau memasuki masa depan yang lebih baik. Itulah kurikulum 2013. Kenapa kurikulum 2013 dipakai? Yaitu mempunyai kelebihan. Yang pertama, penilaian menekankan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara profesional, serta penilaian menggunakan tes dan portofolio yang saling melengkapi. Kedua, pendidik tidak hanya memenuhi kompetensi profesi, tetapi juga pedagogi, sosial, dan profesional. Selain itu, pendidik dan tenaga kependidikan memiliki motivasi belajar. Nah, selanjutnya yang ketiga ini, suatu pendidikan mampu menyusun kurikulum dengan mempertimbangkan kondisi satuan pendidikan, kebutuhan peserta didik, dan potensi daerahnya. Yang selanjutnya ada kelebihan-kelebihan di situ. Kenapa kurikulum 2013 bisa dipakai? Teman-teman bisa membaca kelebihan yang
semuanya ini merujuk pada 2013 atau K13. Kenapa kok K13 dipakai sampai sekarang? Namun K13 ini juga mempunyai kelemahan. Di antaranya, kurikulum 2013 tidak didasarkan pada evaluasi dari pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP pada tahun 2006. Yang kedua, implementasi akan dilakukan secara bertahap pada tiap jenjang. Yang ketiga, guru juga tidak pernah dilibatkan langsung dalam proses pengembangan K13. Inilah kelemahannya. Dan yang keempat, tidak adanya keseimbangan antara orientasi proses pembelajaran dan hasil dalam kurikulum 2013. Itulah beberapa kelemahan dan juga tadi ada kelebihan serta apa itu kurikulum K13. Inilah pembahasan mengenai kurikulum 2013 atau dikenal dengan K13. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Itu tadi merupakan pemaparan dari kelompok kami, yakni mengenai pengkajian kurikulum yang pernah diterapkan, yakni kurikulum yang pernah diterapkan di Indonesia. Baik, terima kasih pertemuan pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya dari saya dan kelompok kami memohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.